Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan teori intelijensi Carroll. Di sini ada Maria Evangeline Tiara, Gabriel Aditya Wirawan, Oscar Josephine Tunas, Made Umbu Ana Wulang, dan Arsi Ekstrani Larasakti. General Intelligence menjelaskan kemampuan kognitif kecerdasan umum atau general ability atau yang biasa disebut juga pervasive ability, yaitu kemampuan yang menyebar berada pada tingkat paling atas yaitu stratum 3 yang disebut dengan general intelligence. Berikutnya domain free general capacities. Faktor CHC atau GF, GSM, GLR, GS, dan GT tidak terkait dengan sistem sensorik tertentu. Faktor-faktor yang beragam ini dapat mencerminkan masing-masing parameter berbeda dari fungsi otak yang relevan di besar atau di semua wilayah otak. Berikutnya fleet reasoning atau kontrol perhatian dalam menganalisis masalah, mengidentifikasi pola dan kausalitas yang menegaskan kembali masalah ini dan ekstrapolasi dari ini menggunakan logika. Fleet reasoning memiliki korelasi saraf dari kemampuan visual domain umum dan menilai kemampuan prediksi dari kemampuan visual. Terdapat 2 poin yang telah disepakati oleh ahli teori sumber CHC, dan poin tersebut antara lain: pertama, memori jangka panjang dan jangka pendek saling bertergantungan. Kedua, perbedaan dalam kemampuan mengingat informasi dalam memori dan kelancaran penarikan informasi tersebut berbeda. Di sini akan banyak menggunakan istilah primary memory dan secondary memory. Primary memory mengacu kepada informasi yang menjadi pusat fokus perhatian saat itu juga, sedangkan secondary memory yang biasa kita ketahui sebagai memori jangka panjang mengacu kepada informasi yang tidak langsung muncul atau tidak langsung dapat kita akses di saat kesadaran kita berlangsung. Short-term memory atau GSM dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengartikan, menjaga, dan memanipulasi informasi dalam kesadaran langsung seseorang. GSM juga mengacu kepada perbedaan individu, baik dalam hal kapasitas dari primary memory atau seberapa efisien attentional control mechanism yang memanipulasi informasi dalam primary memory. Yang pertama, terdapat memory span yang merupakan sebuah kemampuan untuk mengartikan informasi, menyimpannya di dalam primary memory, dan di saat yang sama, secara langsung mereproduksi informasi tersebut dengan cara yang sama saat pertama kali diterima. Selanjutnya, terdapat working memory capacity yang dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memfokuskan perhatian untuk melakukan manipulasi, kombinasi, dan transformasi informasi yang terdapat di dalam primary memory secara simpel, sembari menghindari distracting stimuli dan melakukan pencarian informasi yang tersimpan dalam secondary memory secara terkontrol atau menggunakan suatu strategi. Long-term storage and retrieval atau GLR dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyimpan, menyatukan, dan mengingat kembali informasi yang telah melewati rentang waktu tertentu seperti hari, jam, atau menit. Yang pertama, terdapat associative memory atau MA yang merupakan kemampuan mengingat kembali informasi sebelumnya yang tidak berhubungan namun memiliki keterkaitan dengan informasi yang ingin diingat. Yang kedua, meaningful memory atau MM merupakan kemampuan mengingat narasi atau bentuk lain dari makna atau pengertian informasi terkait. Yang ketiga, pre-recall memory atau M6 merupakan kemampuan mengingat kembali sebuah list atau suatu daftar dengan urutan yang bebas. Yang keempat, terdapat ideational fluency atau FI yang merupakan kemampuan menghasilkan serangkaian ide, kata atau kalimat terkait kondisi atau subjek tertentu. Yang kelima, associational fluency atau FA yang merupakan kemampuan untuk menghasilkan serangkaian ide original yang berguna terkait dengan konsep tertentu. Yang keenam, terdapat expressional fluency atau FE yang merupakan kemampuan memikirkan berbagai cara untuk mengekspresikan suatu ide. Processing speed atau GS dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan tugas kognitif simpel secara berulang dengan cepat dan lancar. Yang pertama merupakan perceptual speed atau P, adalah kecepatan mencari persamaan atau perbedaan dalam suatu stimulus visual.
Yang kedua, rate of test taking atau R adalah kecepatan dan kelancaran individu menyelesaikan suatu tes kognitif simple. Yang ketiga merupakan number facility atau N, yang merupakan kecepatan pengerjaan operasi aritmatika secara akurat. Yang keempat terdapat reading speed fluency atau RS, yang merupakan kecepatan membaca teks dengan pemahaman penuh. Yang kelima, writing speed fluency atau WS adalah kecepatan menghasilkan atau meniru kata atau kalimat. Reaction and Decision Speed atau GT dapat diartikan sebagai kecepatan untuk memutuskan atau menentukan pilihan dalam suatu waktu. Pertama, Simple Reaction Time dapat diartikan sebagai durasi reaksi terhadap suatu stimulus tunggal, baik secara visual atau auditori. Biasanya, Simple Reaction Time dibagi menjadi dua fase. Yang pertama merupakan Decision Time, atau waktu yang diperlukan untuk memutuskan apakah perlu memberikan respons atau tidak, dan yang kedua adalah movement time, atau waktu yang diperlukan untuk mengganti sebuah keputusan atau tidak. Yang kedua, terdapat choice reaction time, yang merupakan durasi reaksi saat harus memutuskan pilihan yang mudah. Yang ketiga, merupakan semantic processing speed, yang dapat diartikan sebagai durasi reaksi saat sebuah keputusan memerlukan pengertian atau encoding dan manipulasi mental terkait dengan konten dari suatu stimulus. Yang keempat, merupakan mental comparison speed yang dapat diartikan sebagai durasi reaksi di mana stimulus harus dibandingkan berdasarkan karakteristik atau atribut tertentu. Yang terakhir, merupakan inspection time yang merupakan kecepatan membedakan suatu stimulus antara satu dengan yang lainnya. Psychomotor speed atau GPS dapat diartikan sebagai kecepatan dan kelancaran yang dapat dilakukan oleh fisik. Dalam model skala Terman pada tahun 1987, GPS merupakan kemampuan yang menentukan perbedaan performa dalam suatu populasi. Pertama, speed of limb movement atau R3 merupakan kecepatan gerakan tangan dan kaki. Yang kedua merupakan writing speed fluency atau WS yang merupakan kecepatan penyalinan kata yang telah tertulis. Yang ketiga merupakan speed of articulation atau PT yang merupakan kemampuan untuk melakukan successive articulation. Yang terakhir adalah movement time atau MT. Penelitian terbaru menemukan bahwa MT kemungkinan besar merupakan kemampuan intermediate stratum yang berada di antara narrow dan broad strata, yang merepresentasikan fase kedua dari reaction time yang dihitung oleh berbagai ECTs. Kemudian ada auditory perception atau yang disebut dengan GA. Nah, definisi dari GA ini adalah kemampuan yang bergantung pada suara sebagai masukan dan pada fungsi pendengaran kita. Nah, kemampuan ini mengarahkan sejauh mana kita mampu melakukan pengontrolan atau persepsi pendengaran informasi serta menganalisis, memanipulasi, dan memahami suara juga pola suara. GA ini memiliki kemampuan pendukung. Yang pertama itu ada kemampuan pengkodean telepon atau PC. Kemampuan ini adalah kemampuan untuk mendengar perkataan di dalam telepon dengan jelas. Kemampuan ini juga disebut sebagai pengolahan fonologis, kesadaran fonologis, dan kesadaran telepon. Individu yang memiliki coding buruk akan mengalami kesulitan dalam mendengar internal struktur suara. Hal ini membuat kalimat yang keluar pada saat telepon akan terasa asing sehingga sulit dimengerti ketika didengar. Yang kedua ada diskriminasi suara ucapan atau AS. Nah, kemampuan ini untuk mendeteksi dan mendiskriminasi perbedaan dalam ucapan suara dalam kondisi stabil atau tidak ada gangguan atau distorsi. Yang ketiga ada ketahanan terhadap distorsi stimulus pendengaran atau UR. Kemampuan ini adalah kemampuan untuk mendengar kata-kata dengan benar bahkan dalam kondisi distorsi atau suara dengan latar belakang yang keras. Kemudian yang keempat ada memori untuk pola suara atau UM. Kemampuan ini adalah kemampuan untuk mempertahankan peristiwa pendengaran seperti nada, pola nada, dan suara. Kemudian yang kelima ada menjaga dan menilai ritme atau U8.
Kemampuan ini adalah kemampuan untuk mengenali dan mempertahankan ketukan musik. Keenam, ada kemampuan diskriminasi dan penilaian musik atau U1, U9. Kemampuan diskriminasi dan penilaian musik adalah kemampuan untuk mendiskriminasi dan menilai pola nada di musik sehubungan dengan melodi, harmonik, dan ekspresi aspek. Kemudian yang ketujuh ada pitch absolute atau UP. Kemampuan UP merupakan kemampuan untuk mengidentifikasi nada-nada. Yang terakhir, yang ke-8 adalah kemampuan lokalisasi suara atau UL. Nah, kemampuan UL ini adalah kemampuan untuk melis lokalisasi. Selanjutnya terdapat kemampuan penciuman atau GO. Kemampuan penciuman atau GO itu didefinisikan sebagai kemampuan untuk mendeteksi dan memproses informasi yang bermakna di bau. Terkait dengan GO mampu mengungkapkan referensi kemampuan seperti memori penciuman, memori bau episodik, sensitivitas penciuman, bau kemampuan spesifik, serta identifikasi bau dan deteksi bau. Kemampuan yang berhubungan dengan GO itu ada kemampuan penciuman atau OM. Nah, kemampuan OM ini merupakan kemampuan untuk mengingat kembali bau yang khas yang pernah ditemui. Aplikasi pengetesan bau ini dilakukan melalui tes ketajaman sensorik. Nah, individu yang bekerja di daerah rawan kebocoran gas itu dimungkinkan harus diuji secara teratur untuk memastikan bahwa mereka dapat mendeteksi bau. Nah, hal ini dilakukan supaya mereka dapat mengantisipasi adanya laka kerja sehingga bergegas melakukan penyelamatan diri. Selanjutnya ada kemampuan rabaan atau GH. Kemampuan rabaan atau GH dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk mendeteksi dan memproses informasi yang bermakna pada sensasi haptik atau sentuhan. GH tidak mengacu pada sensitivitas sentuhan, tetapi ini mengacu pada kognisi yang dilakukan dengan sensasi rabaan. Dan GH ini juga memiliki kemampuan pendukung. Nah, kemampuan pendukungnya itu ada sensitivitas rabaan atau TS. Sensitivitas rabaan atau TS ini merupakan sensorik kemampuan ketajaman yang mengacu pada kemampuan untuk membedakan sensasi sentuhan. Misalnya, jika dua titik kaliper ditempatkan pada kulit secara bersamaan, maka kita merasa bahwa kaliper tersebut berada pada satu titik jika keduanya berdekatan. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa anggapan individu satu dengan yang lainnya sama. Mungkin beberapa orang beranggapan berbeda dari yang lain, karena setiap individu memiliki ketajaman sensori yang berbeda-beda. Ada kemampuan kinestetik atau GK. Kemampuan kinestetik atau GK ini dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk mendeteksi dan memproses informasi yang bermakna pada sensasi proprioceptive. Proprioception mengacu pada kemampuan untuk mendeteksi posisi dan gerakan anggota badan melalui proprioceptions atau organ sensorik pada otot dan ligamen yang mendeteksi pergerakan. Kemampuan yang didukung baik oleh GK ini adalah kemampuan sensitivitas kinestetik K atau KS, di mana ketajaman sensorik mampu mengacu kemampuan untuk membedakan informasi halus dalam sensasi proprioceptive. Misalnya, apakah dan berapa banyak anggota badan telah digerakkan. Dan ada kemampuan psikomotor atau GP. Kemampuan psikomotor atau GP itu dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan gerakan motorik body fisik, misalnya pergerakan jari, tangan, kaki, dengan presisi, koordinasi, atau kekuatan. Kemampuan yang didukung oleh GP itu terdapat 8. Yang pertama ada kekuatan statis atau P3. Ini merupakan kemampuan untuk mengerahkan otot gaya untuk bergerak atau objek yang tidak bergerak. Mengerahkan otot gaya untuk bergerak itu misalnya mendorong, mengangkat, menarik. Yang kedua itu ada koordinasi multiline atau P6. Merupakan kemampuan untuk membuat gerakan motorik spesifik atau diskrit cepat lengan atau kaki.
Yang ketiga ada ketangkasan jari atau P2. Ini merupakan kemampuan untuk membuat gerakan jari yang terkoordinasi. Yang keempat ada ketangkasan manual atau P1. Ini merupakan kemampuan untuk mengkoordinasi tangan dan lengan yang terpasang. Yang kelima ada ketangguhan tangan atau P7. Merupakan kemampuan untuk menampilkan koordinasi posisi lengan dan tangan. Yang keenam ada presisi kontrol atau P8. P8 merupakan kemampuan untuk mengontrol secara cepat atau tepat gerakan otot. Misalnya, perubahan kecepatan atau posisi objek yang dimanipulasi. Yang ketujuh ada membidik atau A1. Merupakan kemampuan untuk secara tepat dan lancar melaksanakan urutan koordinasi mata tangan gerakan untuk tujuan posisi. Yang kedelapan, yang terakhir merupakan keseimbangan tubuh, kemampuan keseimbangan tubuh atau P4. Ini merupakan kemampuan untuk menjaga tubuh dalam posisi tegak atau dapat dikatakan kembali menyeimbangkan tubuh yang terganggu. Pemahaman dan pengetahuan atau disebut GC dapat didefinisikan sebagai kedalaman dan keluasan pengetahuan serta keterampilan yang dihargai oleh budaya seseorang. Setiap budaya menghargai keterampilan dan pengetahuan tertentu di atas yang lain. Sebagai contoh, kemampuan verbal tipe GC telah ditemukan menjadi yang pertama dari 3 faktor utama yang dianggap menentukan kecerdasan ketika kedua ahli di bidang kecerdasan serta orang awam disurvei. GC mencerminkan sejauh mana seseorang telah mempelajari pengetahuan praktis yang berguna serta menguasai keterampilan yang berharga tersebut. Jadi, menurut definisi tidak mungkin mengukur GC secara independen dari budaya, karena secara teoritis lebih luas daripada apa yang diukur dengan baterai kognitif yang ada. Pengetahuan khusus domain atau disebut GKN dapat didefinisikan sebagai suatu kedalaman, luas, dan penguasaan pengetahuan khusus, yang dimana pengetahuan ini diharapkan tidak dimiliki oleh semua anggota masyarakat. Membaca dan menulis GRW dapat diartikan sebagai kedalaman dan keluasan pengetahuan serta keterampilan yang berkaitan dengan bahasa yang tertulis. Orang dengan GRW tinggi membaca dengan sedikit usaha dan menulis dengan sedikit kesulitan. Ketika GRW cukup tinggi, membaca dan menulis menjadi jendela yang sempurna untuk melihat perkembangan bahasa seseorang. Pengetahuan kuantitatif atau GQ dapat diartikan sebagai kedalaman dan keluasan pengetahuan yang berkaitan dengan matematika. GQ berbeda dari penalaran kuantitatif. Dengan cara yang sama seperti GC, berbeda dari aspek non-kuantitatif GR. Pemrosesan visual atau yang disebut dengan GV dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menggunakan citra mental yang disimulasikan untuk memecahkan suatu masalah.